Saya mau bawa kita kepada situasi yang namanya kesepakatan kelas. Kok panjang banget Bu Erlina nanti teorinya ya, teman-teman, kita mau diskusi dulu. Nah, di dalam kelas ya teman-teman, kita mulai membuat yang namanya kesepakatan kelas, bukan peraturan kelas. Pertanyaannya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus kesepakatan atau keyakinan kelas? Teman-teman, kalau peraturan berarti yang membuatnya hanya pihak sekolah. Apakah itu melalui guru, melalui kepala sekolah, atau bahkan melalui tim komite guru gitu ya. Jadi teman-teman, mengapa harus kesepakatan atau keyakinan kelas? Kesepakatan atau keyakinan lahir dari nilai-nilai ataupun sebuah hal yang kita junjung bersama di dalam kelas. Contoh, kalau sudah di kelas itu nggak boleh makan-makan, buang sampah sembarangan. Itu namanya keyakinan kelas. Maka ketika ini kita suarakan ke murid-murid, teman-teman, mereka akan mengatakan, Bu, kita bikin peraturan dong, nggak boleh buang sampah sembarangan. Ya, namanya kesepakatan kelas, gitu ya, teman-teman. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Kenapa sih kita harus memiliki helm ketika kita membawa kendaraan roda 2 kita? Ada yang bisa jawab? Boleh Mbak Re, yang pengen jawab boleh raise hand teman-teman. Silakan raise hand teman-teman yang mau jawab. Oke, Ofrianki raise hand. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Silakan Ofrianki, Mbak Re boleh di open mic. Oke, Iya, silakan Bapak. terima kasih kesempatan yang diberikan. Yang Mm-mm. pertama, kita perlu memahami suatu aturan. Aturan itu adalah suatu kewajiban. Sebagai manusia biasa, untuk menghindari musibah malapetaka, harus patuh pada aturan. Jika aturan kita langgar, berarti ada penyebab yang bisa disalahgunakan dan berakibat fatal bagi diri kita, bagi orang lain, dan bagi masyarakat pada umumnya. Sehingga peraturan itu sangat penting untuk dijunjung tinggi, karena itu kepribadian manusia harus menjunjung tinggi di atas kepentingan pribadi adalah suatu aturan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ofrianki ya teman-teman yang raise hand nanti boleh menjawab pertanyaan berikutnya. Terima kasih responnya teman-teman. Teman-teman yang di kolom chat juga silakan ya. Kita berpartisipasi aktif nanti Mbak Rere akan membacakan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apakah semata-mata teman-teman ketika pakai kendaraan roda 2 pakai helm hanya untuk mematuhi peraturan itu? Sebenarnya alasan kita kenapa kita harus pakai helm adalah untuk keselamatan kita sendiri, teman-teman. Dan peraturan, ya, kenapa harus pakai helm? Itu sebenarnya dibuat tidak sekadar peraturan saja, tapi untuk menjaga keselamatan kita di jalan raya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, nomor 3, saya nomor 2. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti kelas belajar? Ini, teman-teman, kenapa kita datang? Sebenarnya bukan sekedar aku nggak mau telat, nanti aku dihukum. Bukan, teman-teman. Kita datang tepat waktu karena kita memang merasa saya harus datang tepat waktu. Ada motivasi internal atau intrinsik yang tumbuh di diri kita. Nah, itu sebenarnya yang ingin kita munculkan di diri murid. Nah, teman-teman, ini tidak akan pernah terwujud jika tidak dimulai oleh guru. Maka teman-teman, mari mulai. Itu ya. Oke? Nah, kita akan lanjut. Nah, saya ingin membawa kita ke dalam refleksi lagi, apa sih beda peraturan dan apa yang diyakini? Bu Erlina, kok ini panjang banget pertanyaan. Konsepnya, esensinya nanti di mana? Nanti ya teman-teman kita diskusi dulu. Nah, saya punya beberapa list dari peraturan dan nilai-nilai apa yang kita yakini. Karena percaya teman-teman, peraturan itu dibuat karena ada beberapa konsep, nilai atau esensi yang ingin kita sepakati bersama. Contoh, kenapa saya harus pakai helm di jalan raya? Demi keselamatan saya. Gitu. Oke? Nah, sekarang selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kira-kira eh, nilai apa yang kita yakini, teman-teman? Boleh di kolom chat. Mengapa tidak ada suaranya ya, Bapak Ibu? Bu Lisbeth ada kok, ada suaranya ya. Oke, jika selalu kembalikan buku ke tempatnya, nilai apa yang kita yakini, teman-teman? Apakah misalkan ketertiban? Ada yang bisa jawab, teman-teman? Boleh di kolom chat. Disiplin gitu.
Ayo teman-teman, tanggung jawab, ketaatan, pembiasaan. Nih Pak Yuda ada keren nih, Bu Mamanda juga keren. Oke, pembiasaan, ketaatan, tanggung jawab. Oke, kebiasaan, kebiasaan. Terima kasih teman-teman, tanggung jawab. Nah, ini yang ingin kita, kebiasaan positif. Terima kasih Bu Yus. Nah, itu yang mau kita highlight gitu ya. Sekarang, dilarang mengganggu orang lain. Apa yang kita yakini teman-teman? Dengan tidak mengganggu orang lain, maka apa yang kita yakini? Suatu pembiasaan positif. Ini soal yang tadi apa soal yang sekarang ya? Biar damai, bersikap baik. Oke, tertib. Oke, nilai yang dibutuhkan kenyamanan, menghormati orang lain. Baik, teman-teman. Ya, ada beragam jawaban, tapi intinya adalah eh, bahwa dilarang mengganggu orang lain. Udah tadi ya, hadir. Ya, baik, teman-teman, terima kasih responnya ya. Sekarang kita mau lihat yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Ini kenapa sih? Sebenarnya kita memegang nilai-nilai positif bahwa kita harus tepat waktu. Itu boleh ya. Dilarang melakukan kekerasan gitu. Nah, kita mau lihat highlight penuhnya gimana ya, biar kita sekalian. Nah, ini dia teman-teman. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sebenarnya yang mau kita pupuk adalah tanggung jawab. Perlu kamu tumbuh menjadi manusia yang bertanggung jawab. Nah, itu kan nanti menentukan value dan juga lifestyle-nya kamu sehingga nanti eh, beberapa tanggung jawab atau bahkan kepercayaan-kepercayaan diberikan kepada kita. Ini yang sebenarnya yang harus kita bentuk di diri murid, makanya kita selalu menerapkan kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain biar mereka memahami tentang menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini menghormati orang lain dan juga komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, atau menghormati orang lain. Jangan sanksi teman-teman, nanti materinya akan dibagikan oleh tim BED ya. Nah, kita kenapa sih harus gunakan masker kemarin gitu ya? Itu sebenarnya demi kesehatan dan keselamatan kita masing-masing gitu ya. Oke? Nah, jangan berlari di kelas atau di koridor. Ini demi keselamatannya kita dan juga keamanan gitu ya. Baik. Nah, ini adalah contoh-contoh kesepakatan kelas yang saya dapatkan di internet dan ini berbahasa Inggris, teman-teman. Berbahasa Indonesia banyak pasti ya di kelas kita ya, kesepakatan kelas. Teman-teman membuatkan sesuai dengan apa sih minatnya. Ini bisa kelihatan yang di layar saya tulisannya macam-macam gitu ya, teman-teman. Alangkah kayanya anak-anak kita ya. Nah, ini juga berupa list ke bawah, essential agreements in P. In P, we think it is essential to bring out our pocket, try our best, so repeat for ourselves in other. Nah, teman-teman, ini adalah contohnya gitu ya. Nggak apa-apa, kita lihat aja. Nah, di sana teman-teman, dari yang tadi kita pelajari, bahwa sebenarnya teman-teman, kita meyakini bahwa ada 3 poin yang sebenarnya ingin kita miliki dimanapun kita berada. Apalagi ketika kita sudah keluar dari bangku sekolah. Yang pertama, dihormati. Yang kedua, punya pekerjaan. Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Teman-teman, ya, kami ketika kita bicara tentang hormat menghormati, maka kita bicara tentang keyakinan kita bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bisa. Loh, kalau saya menghormati orangnya aja, barang miliknya tidak, gimana dong? Boleh, tapi jangan sampai hilang. Ya, teman-teman. Kemudian bekerja. Kami yakin bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Teman-teman, kenapa sih bekerja dimuat di sini? Karena kita nanti akan bekerja untuk Kota Pematang Siantar. Seperti itu ya. Dan diterima dan dimiliki. Bahwa kita meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada sebuah kelompok dan saling peduli satu sama lain. Nah, ini keren banget ya. Semoga kita nanti bisa pergi gitu ya, liburan, ambil bisa menjaga bahwa kita akan saling menerima dan memiliki, misalkan ada ikatan-ikatan seperti itu gitu ya, teman-teman.